Tips dan trik menghadapi seleksi kompetensi bidang atau SKB. Apa kabar teman-teman semua? Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah lulus SKD. Tahapan selanjutnya yang harus teman-teman hadapi adalah SKB. Apa sih seleksi kompetensi bidang atau SKB itu? Teman-teman bisa lihat di postingan saya yang lain terkait SKB. Di sana saya jelaskan lebih detail terkait SKB. Teman-teman perlu memahami apa itu SKB sebagai persiapan menghadapi SKB di masing-masing instansi yang teman-teman pilih. Selanjutnya, apa sih tips dan trik dalam menghadapi SKB ini? Terutama buat teman-teman yang baru mengikuti SKB, tips yang paling utama adalah doa, niat dan fokus untuk belajar SKB dan dimulai dari sekarang. Dengan doa, niat, dan fokus dalam belajar, kita pasti akan diberikan kemudahan dan jalan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan lupa subscribe akun ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info terbaru ya guys. Pertama, baca dan pahami informasi pengumuman terkait kelulusan SKD. Pahami dengan baik pengumuman kelulusan SKD. Berbeda dengan tahun sebelumnya, untuk tes CPNS tahun ini, rata-rata kuota peserta yang lulus SKD dan berhak untuk mengikuti SKB telah mencukupi, yaitu 3 kali dari formasi CPNS. Serta berbeda dari tahun sebelumnya, yaitu terdapat keuntungan untuk peserta tahun sebelumnya untuk menggunakan hasil tes tahun sebelumnya, yaitu peserta P1TL. Jadi terdapat 2 jenis peserta, yaitu peserta murni dari tahun ini dan peserta yang sudah mempunyai rekor nilai tahun sebelumnya. Kalian di posisi mana guys? Kebanyakan instansi menunda pengumuman pelaksanaan SKB karena terkait wabah COVID-19 guys. Baiknya sih kalian persiapkan berkas pendaftaran sebelumnya dan kartu ujian yang kemungkinan besar pasti diperlukan nanti guys. Pemahaman mengenai struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi instansi yang dilamar. Pemahaman ini sangat penting teman-teman. Pemahaman ini berguna untuk menjawab berbagai pertanyaan seperti apa yang Anda ketahui tentang instansi ini, mengapa Anda mendaftar ke instansi ini, dan berbagai pertanyaan seragam yang mungkin timbul. Selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan informasi tersebut? Cara pertama adalah mencari informasi tersebut dari web resmi, misal dari website Kementerian Hukum dan HAM. Kita dapat melihat dari profil kementerian tersebut, mulai dari struktur organisasi, visi dan misi, serta tugas dan fungsi instansi tersebut. Cara lain mendapatkan informasi tersebut adalah dengan mendapatkan lakib yang wajib di-share ke publik oleh instansi pemerintah tiap tahun. Lakib merupakan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan pelaporan tugas dan fungsi instansi pemerintah setiap tahun. Untuk memperkaya informasi ya guys, dapatkan isu terbaru dari media online yang banyak beredar di internet.
Pahami jabatan yang dipilih serta dapatkan materi terkait jabatan tersebut. Setelah pemahaman terkait instansi yang kita pilih, yang perlu kita ketahui adalah pemahaman tentang jabatan yang kita pilih. Bila SKD itu merupakan tes untuk kemampuan dasar bagi pelamar, di mana semua soal yang dihadapi adalah sama, tes SKB dipersempit terkait kemampuan kita terhadap teknis pekerjaan nanti yang kita hadapi. Jadi, apa yang harus kita pahami untuk menghadapi SKB? Pertama-tama, kita harus memahami instansi pembina untuk masing-masing jabatan. Dan instansi pembina itu tidak selalu instansi yang kita pilih. Misal, instansi pembina untuk pengelola pengadaan barang adalah LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Instansi pembina untuk auditor ahli pertama atau auditor internal adalah BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dan instansi pembina untuk analis kepegawaian adalah BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Setelah mengetahui instansi pembina masing-masing jabatan, kita cari pedoman, uraian jabatan atau urjab terkait masing-masing jabatan tersebut. Misalnya, pedoman penilaian butir kegiatan jabatan analis kepegawaian, Standar Audit Auditor Internal Pemerintah Indonesia atau SAIP untuk auditor internal, serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi formasi pengelola pengadaan barang. Keempat, dapatkan kisi-kisi SKB. Beberapa instansi memberikan kisi-kisi SKB secara resmi sebagai bahan peserta SKB untuk belajar. Namun, beberapa instansi tidak memberikan kisi-kisi SKB tersebut. Jangan putus asa ya guys, kita coba cari cara lain untuk mendapatkan kisi-kisi tersebut. Bila instansi pilihanmu tidak memberikan kisi-kisi soal SKB, coba cari pengumuman tes SKB di instansi tersebut di tahun-tahun sebelumnya. Bisa jadi ada kisi-kisi soal SKB di tahun sebelumnya. For your information guys, beberapa instansi merubah kebijakan terkait pelaksanaan SKB di instansinya setiap tahun. Bila masih belum berhasil, coba cari di internet dan YouTube. Banyak yang sharing terkait kisi-kisi soal SKB guys. Kelima, cari pengalaman peserta SKB. Agar lebih siap menghadapi SKB, teman-teman perlu mendapatkan informasi terkait pelaksanaan SKB di instansi pilihan kita.
Teman-teman bisa mendapatkan informasi tersebut melalui website atau YouTube. Banyak informasi terkait SKB yang perlu kita ketahui melalui sharing pengalaman tersebut, karena tidak semua informasi terkait SKB disebutkan di surat pengumuman resmi karena bersifat teknis. Misalnya, akses lokasi SKB, kondisi lingkungan instansi tujuan kita, dan berbagai hal yang harus dilakukan dan disiapkan ketika tes SKB. Keenam, latihan soal SKB. Dapatkan soal latihan SKB yang sesuai dengan formasi teman-teman pilih. Bisa dari internet, YouTube, Instagram, atau soal SKB yang banyak dijual di toko buku. Latihan berbagai jenis soal dan berbagai sumber bermanfaat meningkatkan kemampuan kita untuk mengerjakan berbagai jenis soal SKB. Dan yang terakhir, berdoa. Yang terakhir ini adalah yang paling utama guys. Setelah usaha maksimal teman-teman semua, baiknya semuanya kita pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan usaha maksimal tersebut, semoga diberikan jalan untuk lulus SKB. Bila memang belum lulus, bisa jadi ada takdir lain yang lebih baik selain menjadi PNS. Gimana guys? Menjadi lebih siapkah untuk menghadapi SKB? Saya doakan teman-teman semua sukses menghadapi SKB. Semoga dengan usaha keras dari teman-teman semua akan memetik buah di akhirnya. Sukses selalu ya teman-teman.